warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, silahkan Alma. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kita mau nyanyi lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk langsung saja kita mulai ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, pintar-pintar semua ya anak-anak ibu. Iya. Nah, supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ada yang udah hafal tepuk semangat? Saya. Oke, ayo langsung saja kita tepuk semangat, ayo. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang anak-anak rapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Selanjutnya simak materi yang telah Ibu siapkan. Oke, dirapikan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran ketiga. Oke, lanjut. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari ada 2. Ada apa saja? Yang pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, materi yang kedua tentang beragaman suku di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu peserta didik dapat menuliskan informasi baru mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan di sini. Ibu menyiapkan peta negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari negara kepulauan. Nah, di sini ada juga gambar contoh suku-suku di Indonesia. Ada suku apa aja? Suku Bali. Bali. Satunya suku Jawa. Jawa. Oke, pintar semua ya anak-anak ibu. Ya, nah, selanjutnya di sekitar lingkungan kalian ada keragaman suku juga apa enggak? Ada. Ada suku apa aja? Suku Jawa. Suku Jawa. Suku apa lagi? Komering. Suku apa lagi? Sunda. Oke, banyak suku juga ya di sekitar kita. Oke, nah lanjut. Pertama mengenai faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia.
Nah, di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa sih yang menyebabkan keragaman suku bangsa di Indonesia? Ada yang tahu? Kepulauan. Iya, negara kepulauan. Ada lagi yang tahu? Belum ya? Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Yang pertama ada wilayah Indonesia. Nah, kenapa sih Bu negara Indonesia itu dikatakan letaknya strategis? Nah, jadi negara Indonesia dikatakan letaknya strategis karena Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, negara Indonesia dikatakan strategis karena Indonesia di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, lanjut. Untuk faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Nah, negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau ini menyebabkan banyak penduduk Indonesia menempati satu pulau atau sebagian dari pulau. Nah, jadi dari pulau-pulau ini tumbuh berbagai suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya faktor yang ketiga. Perbedaan kondisi alam. Nah, perbedaan seperti apa sih? Nah, contohnya kan di sini ada gambar daerah persawahan. Selain itu, di sini ada daerah pegunungan, ada juga daerah pantai. Nah, di sini perbedaan kondisi alam ini dapat menyebabkan perbedaan dari segi mata pencaharian. Nah, misalnya penduduk di daerah sawah bekerja sebagai petani. Nah, untuk yang di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Oke, benar sekali anak-anak. Oke anak-anak, untuk faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Jadi kemajuan serta keterbatasan sarana dan prasarana ini juga mengakibatkan banyaknya perbedaan di Indonesia. Nah, sekarang faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, di sini di gambar bisa kalian lihat dulu masyarakat atau petani membajak sawah menggunakan kerbau. Nah, karena menggunakan kerbau itu kan sangat lama. Nah, setelah adanya perubahan atau keterbukaan masyarakat membajak sawah menggunakan traktor. Oke, ini merupakan salah satu bukti penerimaan masyarakat dengan adanya perubahan. Nah, pada gambar selanjutnya bisa kita lihat ini seorang petani sedang menggunakan laptop. Nah, laptop itu tidak hanya digunakan oleh masyarakat kota, sekarang juga sudah banyak masyarakat di desa menggunakan teknologi seperti gawai yang kalian pakai. Nah, materi yang selanjutnya mengenai keragaman suku dan budaya di Indonesia. Jadi, suku bangsa juga termasuk bagian dari keragaman di Indonesia. Nah, selain itu, keragaman di Indonesia ada juga budaya. Nah, budaya di Indonesia ini juga beragam. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang keberagaman suku di Indonesia, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang. Nah, untuk tugas kalian yaitu
kalian mengamati video yang telah Ibu siapkan ini. Nah, selanjutnya kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian mengenai informasi-informasi baru yang kalian temukan dalam video tersebut. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, bisa. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja pada setiap kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1, selanjutnya untuk kelompok 2, dan kelompok selanjutnya. Oke, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Nah, selanjutnya perhatikan video yang Ibu siapkan. Nah, kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk atau terkait informasi baru yang kalian temukan. Bisa terkait dengan keberagaman suku, agama, budaya, pakaian adat, makanan tradisional, senjata tradisional, dan juga yang lainnya yang terdapat di dalam video. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke anak-anak, langsung saja kita simak videonya. Perhatikan. Oke anak-anak, videonya sudah selesai ya. Nah, sekarang lanjutkan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, Bu. Oke, baik, silahkan dilanjutkan. Apakah sudah selesai anak-anak?
Sudah. Oke, kelompok 1? Sudah. Sudah. Kelompok 2? Sudah. Yang lainnya sudah? Sudah. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Baik, silahkan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, baik, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Safitri. Saya dan perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi saya dan kelompok saya. Setelah mengamati video tentang keragaman di Indonesia, informasi baru yang diperoleh dari kelompok saya antara lain 1. Suku Batak, Jawa, Sunda, Bali. 2. Senjata tradisional ada keris. 3. Lagu tradisional ampar-ampar pisang, soleram. 4. Rumah adat gadang dari Padang. 5. Air ulos dari Sumatera Utara. 6. Makanan tradisional gudeg dari Yogyakarta. Oke, bagus sekali kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Nah, sekarang Ibu ada kuis untuk kalian. Di sini ada 15 soal. Nah, mau nomor berapa dulu? Nomor 5. 5. Oke, nomor 5. Nah, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Keragaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia tidak perlu dijadikan masalah, justru merupakan salah satu A. Kelemahan bangsa, B. Kekayaan bangsa, C. Perpecahan bangsa, D. Kehebatan dunia. Nah, jawabannya yang mana? B. B. Jawabannya kekayaan bangsa. Coba kita lihat. Oke, benar. Tepuk tangan. Nah, oke, lanjut ya. Nah, sekarang mau nomor berapa lagi? Nomor 1. Nomor 1. Nah, soalnya Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing merupakan suku bangsa yang ada di provinsi. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya. Oke, baik, silakan Alma. Tengah. Jawa Tengah. Kita lihat. Oke, benar sekali. Nah, lanjut. Mau nomor berapa lagi? Nomor 6. Nah, di sini nomor 6 ada gambar rumah adat. Nah, ini rumah adat dari provinsi mana? Di sini ada pilihannya Sumatera Selatan, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya. Oke, Alma terlebih dahulu. Dari mana? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, kita lihat ya. Oh, salah. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Saya. Oke, Kolis, dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kita lihat. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Kolis. Oke, kita lanjut ya. Mau nomor berapa lagi? 8. Oke, nomor 8. Nah, pertanyaannya, suku Gayo berasal dari... Ada yang mau menjawab? Saya. Oke, baik, silakan Alma. Aceh. Aceh, kita lihat ya. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Alma. Oke, mau lanjut lagi atau udah? Udah. Oke, cukup ya. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini mengenai keberagaman suku di Indonesia. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita atau terkait materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya. Oke, baik, silakan Alma, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Suku Indonesia, budaya Indonesia, agama Indonesia,
Oke. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita telah belajar mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat di Indonesia. Ada faktor apa saja tadi? Ada letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di antara dua benua dan juga dua samudra. Selanjutnya yaitu kondisi negara kepulauan. Nah, ada juga perbedaan kondisi alam seperti daerah pegunungan, daerah pantai. Nah, itu mengakibatkan perbedaan mata pencaharian juga. Nah, ada juga perbedaan keadaan transportasi dan komunikasi serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, keberagaman di Indonesia ini tidak hanya pada suku, agama, tetapi juga ada senjata tradisional, kebudayaan, ada rumah adat, ada pakaian tradisional, ada makanan daerah, ada lagu daerah, dan lain sebagainya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik, dirapikan kembali tempat duduknya. Nah, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian berupa soal pilihan ganda dan isai untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik, silakan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan Alma memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan selalu giat dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.